Assalamualaikum Sobat Tanam-Tanam, ketemu lagi dengan Abi Khalif di channel Tanam-Tanam yang tentu saja selalu berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Di video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari Sobat Tanam-Tanam, yaitu FFA Farming Official, yang kemarin bertanya punya stroberi tapi sudah 2 bulan belum berbuah. Posisinya di Riau, apakah karena udaranya Riau yang panas gitu ya. Dan beliau minta dibuatkan tutorial bagaimana caranya bertanam stroberi atau budidaya stroberi secara organik dari awal sampai bisa panen. Nah, kita jawab di video kali ini. Tapi sebelum itu, buat sobat semuanya yang baru menemukan channel Tanam-Tanam, jangan lupa kasih like dan subscribe-nya dulu, nyalakan notifikasi lonceng teman-teman, biar kalau channel Tanam-Tanam update video terbaru, sobat semuanya langsung dapat notifikasinya ya. Oke, terima kasih sudah klik like dan subscribe-nya. Nah, di video kali ini kita langsung jawab pertanyaan dari FFA Farming Official, kenapa kok stroberinya sudah 2 bulan belum panen? Jawabannya simpel, karena stroberi itu bisa panen di antara HST 90 sampai 240-an. Jadi HST itu hari setelah tanam. Jadi kalau misalkan kita punya bibit stroberi, kita tanam menjadi tanaman stroberi dari kecil ya. Nah, dia akan bisa berbuah setelah 90 hari masa tanam. Dan akan bisa molor sampai hingga 240 hari. Jadi kalau misalkan 240 hari itu mungkin jenis-jenis stroberi yang buahnya besar mungkin ya seperti California. Berarti ya sekitar 6 bulanan ya baru bisa keluar buahnya. Dan itu juga tergantung sama cuaca dan iklim serta kondisi nutrisinya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya 2 bulan kok belum panen, ya itu wajar sekali. Biasanya di bulan ketiga atau masuk 2 bulan setengah, masuk ke 3 bulan ke atas itu sudah mulai belajar berbunga ya stroberinya. Seperti punya saya ini, saya ambil satu ya. Sulurnya kemana-mana. Nah, ini sobat tanam-tanam. Ini kalau sudah punya sulur seperti ini, sudah punya sulur seperti ini ya. Kita kan bertanamnya dari sulur. Sulur ini kita potong, terus kita tanam ya teman-teman ya. Nah, hari pertama kita menanam sulur itu adalah HST 1, hari setelah tanam 1 ya. Nah, sampai dengan dia menjadi sebesar ini, itu memerlukan waktu sekitar 90 hari. Nah, biasanya di hari-hari sekitar 2 bulan setengah sampai hari ke-3 bulan, itu mereka akan mulai belajar berbunga. Belajar berbunga yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, belajar bunga seperti ini, nanti mereka akan mulai mengeluarkan kuncup-kuncup kecil, stroberi yang kecil-kecil seperti ini. Dan biasanya untuk membantu penyerbukan atau pembuahan daripada stroberi itu ada parasitnya, tapi parasitnya ini nggak mengganggu ya, mereka adalah semut. Teman-teman kalau lihat banyak semut ya di tanaman stroberi saya nggak akan memberantas semut-semut itu, karena semut-semut itu memang mencari nektar atau cairan manis dari bunga stroberinya. Begitu dia lagi cari nektar, serbuk sari daripada tanaman stroberinya yang berwarna kuning-kuning ini ya, mereka akan nempel di badannya semut dan membuahi putik. Nah, sedangkan putiknya stroberi ini sangat banyak sekali kalau teman-teman lihat. Nah, satu buah stroberi ini bijinya banyak sekali ya. Jadi yang semuanya yang nongol-nongol ini semuanya bijinya stroberi. Dan dari satu biji ini bisa ditanam jadi satu tanaman ya. Cuman kalau nanam dari biji yang sangat kecil itu saya sendiri nggak telaten, karena sangat lama sekali. Bisa nyampe 6 bulan mungkin baru mau panen ya, karena tumbuhnya itu udah kecil sekali. Tapi kalau dari sulur seperti ini, itu biasanya di H3 bulan itu, hari 3 bulan setelah tanam itu sudah mulai berbunga dan berbuah ya teman-teman ya. Dan buahnya bisa cukup lumayan, alias nggak nunggu kecil dulu, jadi bisa langsung besar. Dan kebutuhan nutrisi tentu saja perlu teman-teman perhatikan ya, biar nanti besar stroberi yang kita panen itu tetap bisa terjaga. Dan tipsnya, kalau misalkan mau buahnya stroberinya itu agak gede-gede, dijarangin. Seperti biasa kalau kita punya tanaman buah, pengen buahnya itu besar-besar, jangan terlalu banyak. Misalkan kita target satu pohon berbuahnya itu 3 atau 4. Ya kalau misalkan ada 5 kuncup, 6 kuncup ya selebihnya dipotong saja. Biar mereka berkonsentrasi pada buah-buah yang kita fokuskan untuk jadi besar. Kalau misalkan satu stroberi kita target 3 buah saja per minggu. Ya sudah, lebih dari 3 buah kita bisa potong. Jadi misalkan ini kalau teman-teman lihat di sini, ya ini kan yang kurang berkembang yang ini, alias dia masih lama berkembangnya. Daripada dia nanti ngambil nutrisi sehingga yang ini jadi kurang besar, ini bisa kita buang. Ya, ini bisa kita buang. Bunga yang ini juga kita bisa buang. Ya, dan ini nggak masalah sama sekali, karena dengan kita membuang bunganya,
mereka akan fokus untuk ke pertumbuhan yang lainnya. Jadi yang kita fokuskan di 3 tanaman ini saja. Buah yang ini kita buang dulu. Nah, ya, kita jarangkan istilahnya. Nah, oke ya. Nah, setelah itu bunga-bunga yang baru mau kuncup ini kita biarkan. Nah, ini baru mau kuncup ini kita biarkan. Karena nanti begitu kita sudah panen ketiga stroberi yang ini, bunga yang barunya sudah mulai mekar lagi, siap untuk jadi buah stroberi yang baru. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penanaman dan gimana caranya menanam stroberi yang organik. Nah, sobat tanam-tanam, salah satu yang membuat stroberi kita jadi full organik dan medianya siap untuk kita tanami stroberi, kita menggunakan JMS dan juga JLF. Nah, sebenarnya mereka ini adalah mikroba yang aktif yang kita kumpulkan dari sampah rumput. Dan ini biasanya ada tipsnya ya. Kadang-kadang kalau teman-teman merasa baunya kok mirip comberan, itu biasanya karena leaf mold atau humus hutannya kurang banyak. Jadi biar baunya itu nggak menyengat, nggak seperti bau sampah, teman-teman perbanyaklah leaf moldnya atau humus hutannya. Nah, sehingga nanti mikrobanya itu bisa sangat aktif di dalamnya. Kalau misalkan leaf moldnya nggak nemu yang banyak gitu ya, teman-teman bisa tambahkan mikroba efektif seperti EM4 atau M21. Ya nggak masalah sih, memang kita nggak menggunakan mikroba lokal atau mol. Tapi dengan M21 atau EM4, si sampah organik yang kita kumpulkan itu mereka akan terdegradasi lebih sempurna. Nah, itu hasilnya nanti pupuk organik JMS atau JLF kita itu baunya tidak menyengat. Dan punya saya ini baunya bukan bau sampah, baunya bau cabai. Karena apa? Karena banyak sekali sambal yang saya masukkan ke dalamnya. Dan ini sudah nggak pedes ya. Kalau mau dicoba udah nggak pedes. Cuman ini sangat bermanfaat karena mikrobanya sangat kaya, juga nggak bau sampah seperti pada umumnya. Nah, ini kita gunakan sebagai nanti untuk kocoran pada media pertama untuk penanaman stroberinya. Kita campur dulu dengan air ya. Saya sudah siapkan air di sini. Nah, ini airnya sekitar 4 liter. Nah, JMS-nya sekitar 1 liter. Jadi ini 5 liter airnya ya. Nah, sobat tanam-tanam, seperti biasa, kalau sobat mengikuti video kita yang lama, biasanya sulur ini saya kasih paperclip seperti ini. Terus saya tancapkan ke pot sebelahnya atau langsung ditanam ke pot kecil seperti ini. Nah, kalau ditanam ke pot kecil seperti ini juga sama sebenarnya. Kalau mereka tiba-tiba nanti menghasilkan sulur lagi seperti ini, kita tancap lagi. Kita tancap dengan menggunakan paperclip. Fungsinya apa ya? Biar akarnya itu tumbuh ya. Nah, nanti setelah akarnya tumbuh, kita rasa dia sudah cukup besar, kita bisa pindahkan ke polybag ya. Nah, seperti kita tahu tadi, kita akan ngambil JMS atau JLF sebagai bahan mikroba untuk media tanam kita. Jadi sebenarnya ini bisa kita aplikasikan kalau misalkan H-7 atau 7 hari sebelum kita tanam stroberinya ya. Nah, cuman karena ini tadi mendadak, jadi medianya juga media saya yang lama yang sudah ada mikrobanya. Jadi sebenarnya ini nggak perlu terlalu langsung diaplikasikan. Sebenarnya di sini juga mengandung JMS, JLF, di sini juga mengandung JMS dan JLF. Cuman saya praktekkan misalkan kita mau menanam tanaman stroberinya, H-7 itu kita siram terlebih dahulu. Medianya ini dengan JMS ya. Nah, ini sudah kita biarkan saja dia di lahan kita selama 7 hari biar mikrobanya itu nanti berkembang biak di dalam tanahnya. Nah, baru setelah 7 hari kita tanam si bibit stroberi yang sudah kita besarkan tadi ya, yang sudah saya besarkan di dalam wadah air mineral ini ya. Akarnya udah cukup bagus ya, udah banyak. Dan ini nggak usah dipecah ya teman-teman ya, langsung aja tinggal kita kasih ruang di bagian tengahnya, terus kita masukkan, udah jadi satu tanaman stroberi kecil yang baru. Nah, oke, pemupukannya seperti apa? Pemupukannya pakai pupuk organik ya. Pemupukannya karena kita rencananya stroberinya adalah stroberi organik ya, pupuknya pakai pupuk organik. Biasanya pakai air jakaba, pakai PSB, kocoran, atau pakai JMS dan juga JLF. Apalagi kalau JLF-nya bahannya adalah stroberi juga, maka itu adalah pupuk yang terbaik untuk si stroberi. Karena dari JLF yang dihasilkan dari stroberi, mereka akan menghasilkan nutrisi yang juga tepat untuk si stroberinya. Selanjutnya tinggal apa? Selanjutnya tinggal kita melakukan perawatan rutin. Setelah kita tanam seperti ini ya teman-teman ya, pemupukan pertama nanti dilakukan di H+7.
Ingat H+7 alias 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, teman-teman beralih lagi ke H+7 lagi, yaitu H+14. Jadi setelah 7 hari masuk ke 14 hari. Jadi 1 minggu sekali, terus 1 minggu sekali. Setelah itu pemupukan berikutnya bisa dijeda setiap 15 hari sekali. Kalau misalkan belum berbunga. Tapi kalau misalkan mau cepat berbunga dan mau cepat berbuah, teman-teman rutinkan saja pemupukannya bisa 7 hari sekali untuk tanaman stroberi. Karena stroberi ini termasuk yang rakus nutrisi, sama seperti cabai. Cabai ini kalau misalkan teman-teman biarkan nggak sering dipupuk, maka dia akan lama menuju ke masa matangnya. Ya, masa menjadi merah atau oranyenya itu masih lama. Karena untuk pematangan buah mereka juga perlu nutrisi ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nutrisinya cukup, mereka akan cepat untuk menjadi merah dan siap dipanen. Dah, meskipun pohonnya juga masih pendek-pendek ya. Nah, selanjutnya untuk perlakuan pestisida agar tanaman stroberi kita terhindar dari penyakit, kita akan lanjut di video yang lainnya ya. Saya sudah siapkan bahannya, tapi kalau saya lanjutkan di video ini nanti akan terlalu panjang ya teman-teman ya. Dan satu lagi, karena resep pestisida ini juga akan bisa digunakan untuk semua tanaman. Jadi nggak cuma stroberi aja, tapi nanti bisa dipakai cabai, bisa dipakai tanaman sirih, bisa dipakai tanaman hias kita, tanaman yang lain bisa juga pakai resep pestisida yang satu ini. Jadi stay tune aja di channel Tanam-Tanam ya. Tapi yang jelas teman-teman sudah ngerti kan gimana caranya bertanam stroberi organik dari sisi penanaman sampai pemupukan hingga perawatan tadi ya. Oke ya Sobat Tanam-Tanam, jumpa lagi di video yang lainnya bersama saya Abi Khalif. Saya undur diri dulu, terima kasih sudah subscribe channel Tanam-Tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.